Kita akan coba bertanya lagi ya. Mbak Surti, mohon maaf ya kalau misalkan saya ini lancang bertanya, karena ini memang sebenarnya saya tidak ingin mengganggu. Oke, Mbak Surti ini sudah meninggalkan tempat ini ya sebelum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa yang budiman. Saya doakan ya pemirsa semuanya yang ada di rumah, semoga selalu sehat ya dan diberikan rezeki yang melimpah. Baiklah, pada malam ini kita akan melakukan penelusuran ya, karena ada laporan di beberapa warga bahwa beberapa warga ini menemukan sebuah makhluk, yang mana makhluk itu aneh, warnanya juga tidak putih gitu. Nah ini yang jadi pertanyaan buat saya, karena saya merasakan energinya itu sangat-sangat tipis, tidak besar seperti biasanya. Biasanya kalau saya melakukan penelusuran itu karena memang ada energi-energi yang sangat besar, tapi karena ini memang ada permintaan warga di sekitar, jadi saya mencoba untuk langsung terjun ke tempat yang biasanya hantu itu muncul gitu. Kita saat ini berada di perkebunan warga ya, yang mana di sini juga banyak pohon-pohon besar. Di sebelah kanan saya itu ada pohon beringin ya, sangat besar sekali. Terus di sebelah kiri kita ini ada pohon bambu yang sangat lebat. Dan kita juga saat ini tidak terlalu jauh dari pemukiman warga. Harapannya juga tidak ada seperti ular atau apa, karena di sini tempatnya sangat lebat gitu. Jadi memungkinkan untuk banyak hewan-hewan buas yang ada di sekitar sini. Oke, biar tidak terlalu lama kita akan coba untuk menelusuri tempat ini. Kita akan mencari makhluk apa yang biasanya ditemukan oleh warga itu. Oke, ayo ikut saya. Seperti yang kita dengar ya, ada suara jangkrik di sekitar kita. Harapannya juga itu hanya suara jangkrik ya, bukan makhluk halus gitu. Ayo coba kita sini. Sini. Tempatnya di sekitar sini kayaknya tidak memungkinkan ya untuk kita untuk kita masuk ke sana, soalnya ini sangat-sangat lebat gitu dan banyak pohon-pohon pisang di sini. Saya akan coba untuk berkonsentrasi, berkomunikasi kepada makhluk-makhluk goib yang ada di sekitar kita. Oke. Menurut komunikasi yang saya lakukan kepada makhluk halus yang ada di sekitar sini, ternyata memang di sini ada sebuah makhluk ya. Itu makhluk itu ternyata pocongnya itu baru juga sih, nggak terlalu lama ini memang ada yang meninggal daerah sini gitu. Ayo ikut saya lagi. Astagfirullahaladzim. Ini ya yang dimaksud oleh warga di sekitar sini ya, ada sebuah makhluk berwarna pink. Kalau saya perhatikan makhluk ini memang benar pocong, dan kalau dilihat dari tali, entah tali pocongnya atau tali bagian kaki dan tengah, ini juga menandakan bahwa baru. Kenapa saya bilang baru? Karena warnanya ini masih berwarna pink dan masih bersih gitu, masih bersih. Nah ini, dan seperti yang kita ketahui bahwa rata-rata kan hantu itu berwarna putih. Rata-rata juga
hantu itu juga, entah itu pocong entah kuntilanak, itu kan berwarna putih, bukan berwarna pink. Ini hantunya sangat-sangat unik gitu, berwarna pink. Saya akan coba untuk berkomunikasi sama hantu ini ya, apa maksud dia menampakkan di sini, terus kenapa dia kok berwarna pink gitu, biar kita juga nggak penasaran. Saya mendekat. Ini auranya kalau tadi ya, pada saat kita mau awal mencari, ini auranya sangat-sangat halus. Tapi pada saat mendekat, ini auranya dia baru menampakkan bahwa memang ini adalah hantu spesial, hantu spesial. Jadi auranya memang agak-agak tambah besar gitu. Kalau yang tadi itu halus, sekarang agak tambah besar. Ini di sampingnya, nah, di belakangnya ini ada sumur tua, yang mana sumurnya ini masih sangat dalam gitu, masih sangat dalam. Ini juga nggak tahu maksudnya apa, kenapa kok pocong ini duduk di dekat sumur gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ternyata dia itu menjawab. Ini jawabnya juga apa namanya ya, tidak bisa didengar oleh kamera, karena yang bisa mendengar hanya saya. Kameramen pun juga tidak bisa mendengar gitu, karena ini adalah suara goib. Suara goib yang mana tanpa harus dia menggerakkan bibirnya, dia itu sudah mengeluarkan suara. Tapi yang bisa dengar itu hanya saya gitu. Di kamera pun juga nggak bisa gitu. Boleh tahu kamu siapa namanya? Oh, ternyata namanya Surti. Semasa hidupnya dia bernama Surti. Kamu di sini ngapain? Dan kenapa kok kamu ini berwarna pink gitu? Biasanya kan harusnya berwarna putih gitu. Ternyata gini ya pemirsa, ini ada kejadian unik ya. Ini Surti ternyata memang seorang wanita, umurnya kalau apa namanya, kalau di ini ya diperhatikan itu sekitar umur 35 sampai 40 tahunan lah gitu. Tapi memang Surti ini semasa hidupnya dia belum menikah lalu meninggal gitu. Harusnya memang kan umur segitu kan harusnya sudah menikah ya, sudah menikah. Dan kenapa kok berwarna pink seperti ini? Ini ternyata memang permintaan Surti kepada warga di sekitar, yang mana karena memang Surti ini adalah seorang feminim ya, dia itu wanita, dia juga tidak terlalu cantik gitu loh. Jadi banyak orang-orang yang dia sukai, dia itu tidak mau sama dia. Jadinya ya apa namanya, sampai dia itu depresi, terus meninggal. Dia berpesan kepada warga di sekitar, dia itu kalau mau dikafani harus berwarna pink, karena memang dia sangat-sangat feminin gitu, sangat feminim sekali gitu. Kita akan coba bertanya lagi ya. Pak Surti, mohon maaf ya kalau misalkan saya ini lancang bertanya, karena ini memang sebenarnya saya tidak ingin mengganggu Mbak Surti. Terus sebenarnya saya juga tidak ingin apa namanya mengusik ketenangan Mbak Surti. Namun karena Mbak Surti menampakkan ke warga di sekitar sini, jadi warga itu ada yang minta tolong kepada saya gitu. Mohon maaf ya Mbak Surti ya. Harapan saya gini Mbak Surti, setiap seorang itu kan pasti punya masalah gitu, begitupun juga dengan saya. Tapi saya kan nggak menampakkan masalah saya itu seperti apa gitu. Begitupun dengan Mbak Surti ini juga punya masalah. Namun masalah itu jangan berlarut-larut Mbak Surti. Mbak Surti itu harus tenang di alam sana. Dan Mbak Surti juga jangan mengganggu warga di sekitar sini. Kalau misalkan Mbak Surti masih tetap mengganggu warga di sekitar sini, saya bisa membumi hanguskan Mbak Surti. Saya bisa membakar Mbak Surti. Nanti Mbak Surti ya tambah gentayangan gitu, dan apa namanya tidak tenang di alam sana. Oke Mbak Surti ya,
saya akan coba untuk membantu Mbak Surti agar kembali ke alam sana, agar Mbak Surti juga tidak menampakkan ke warga-warga di sekitar gitu. Ini karena memang permintaan warga agar makhluk yang warga temui ini tidak gentayangan lagi dan tidak menampakkan lagi kepada warga-warga di sekitar gitu. Oke, akan saya coba ini ya tanyakan, mungkin ada suatu pesan yang mau disampaikan oleh Mbak Surti. Mbak Surti, kalau misalkan memang ada apa-apa tolong katakan, asalkan Mbak Surti itu mau menuruti perintah saya untuk untuk keluar dari tempat ini dan tidak menampakkan lagi di tempat ini gitu. Mbak Surti, pesannya tolong disampaikan ke saya apa yang Mbak Surti inginkan. Nah, ternyata gini, ini permintaan yang sangat sulit sebenarnya. Cuma akan saya coba tanyakan kepada warga di sekitar ya. Warga di sekitar mungkin warga di sekitar tahu seseorang yang Mbak Surti maksud gitu. Ini Mbak Surti meminta disampaikan kepada seseorang laki-laki ya, sekitar umur 35 tahun juga, sama sebaya dengan Mbak Surti ini. Tapi laki-laki itu sudah duda gitu. Orang itu, Mbak Surti ini berpesan untuk disampaikan salamnya. Orang itu namanya, kalau nggak keliru tadi saya dengar ya, Fathor. Nah, itu juga akan saya sampaikan bahwa Mbak Surti ini sangat mencintai Fathor itu dan minta disampaikan lah, asalkan Fathor itu tahu bahwa Mbak Surti itu sayang kepada si Fathor ini. Saya akan coba komunikasikan kepada warga di sekitar biar Mbak Surti juga pergi dari tempat ini. Oke Mbak Surti, terima kasih ya, karena Mbak Surti ini sudah seperti curhat gitu loh, ini baru pertama kali ada makhluk curhat ke saya gitu. Namun Mbak Surti ini juga nggak berbahaya. Mbak Surti ini hanya menyampaikan aja. Dan bagi pemirsa yang ada di rumah ya, kalau misalkan memang menemukan entah pocong, entah itu kuntilanak dan lain-lain, itu jangan terlalu takut gitu. Karena itu sebenarnya ya sama dengan kita, hanya alamnya aja yang berbeda. Gitu. Kalau Mbak Surti ini juga sama dengan kita, hanya alamnya yang berbeda. Oke Mbak Surti, terima kasih ya. Mbak Surti boleh meninggalkan tempat ini dan saya akan coba untuk menyampaikan salam Mbak Surti kepada si pemuda yang namanya Fathor ini, seorang duda yang namanya Fathor ini. Oke Mbak Surti, terima kasih ya. Mbak Surti boleh pergi sekarang. Oke, Mbak Surti ini sudah meninggalkan tempat ini ya, dan ini merupakan tugas berat ya kepada saya akan coba untuk sampaikan kepada warga sekitar. Oke, terima kasih pemirsa yang ada di rumah, tetap tonton channel Topeng Hitam ya, dan jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini tuh bermanfaat. Saya juga akan mencoba untuk memberikan nasihat-nasihat yang ada hubungannya dengan hal-hal yang berbau goib, agar pemirsa yang di rumah ini tidak kaget dan tidak terlalu takut ya sama yang namanya goib, karena sebenarnya mereka itu sama dengan kita, hanya alamnya saja yang berbeda. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.